همین الان اسرائیل حمله کرد به صورت زنده موشک زدن و احتمالاً کشته داده اینجا. Meski militer Israel berulang kali menyuarakan keberhasilan mereka dalam mencegat serangan rudal dari Iran, kenyataan di lapangan berbicara lain. Ledakan demi ledakan mengguncang Tel Aviv dan Haifa. Kawasan militer porak-poranda, korban pun berjatuhan. Fakta ini menjadi bukti telak bahwa pertahanan Iron Dome mereka tak mampu membendung gempuran Iran yang datang bertubi-tubi dari langit. Di tengah situasi yang makin tidak menentu, Tel Aviv berubah jadi kota hantu. Jalanan sepi, toko-toko tutup, dan ribuan warga memilih meninggalkan rumah mereka demi mencari perlindungan. Sejak perang dengan Iran pecah, Israel tak henti dihantam oleh gelombang drone dan rudal balistik dari arah timur. Sementara itu, dari seberang lautan, Donald Trump, sekutu setia Israel, mengeluarkan seruan darurat. Ia meminta semua orang yang masih berada di Teheran untuk segera dievakuasi. Tidak tanggung-tanggung, kota ini dihuni oleh hampir 9,5 juta jiwa. Di akun Truth Social miliknya, Trump kembali menggaungkan pernyataan lama yang kini terasa usang. Iran tidak boleh punya senjata nuklir. Ironisnya, yang lantang berkata seperti itu justru datang dari negara yang punya gudang nuklir terbesar di dunia, yang merasa bebas mengembangkannya kapanpun mereka mau. Hubungan antara Amerika dan Iran memang pelik, terutama dalam isu nuklir. Tapi di tengah eskalasi panas ini, Washington memilih menjauh. Pemerintah Amerika secara resmi menyatakan tidak akan ikut campur. Bahkan, Departemen Luar Negeri mereka telah menginstruksikan seluruh kedutaan dan konsulat untuk menyampaikan pesan tegas. Amerika Serikat tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak 13 Juni. Namun, nasib Israel tak hanya diputuskan oleh Washington. Di medan tempur, Iran tidak pernah sendirian. Di belakangnya berdiri para sekutu garis depan, Houthi di Yaman dan Hamas di Gaza. Dan sekarang, keduanya mulai bergerak. Pertanyaannya, sejauh mana kekuatan proksi-proksi Iran ini mampu mengguncang dominasi militer Israel? Kini Hamas tak lagi tinggal diam. Mereka secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Iran dalam menghadapi Israel. Tindakan nyata itu langsung terlihat pada 14 Juni lalu ketika 2 roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel bagian selatan. Tepat ketika roket-roket itu melesat di langit, sirene serangan udara meraung di komunitas seperti Nir Oz, membangunkan ketakutan lama yang belum juga padam. Meski roket tersebut jatuh di area terbuka tanpa menimbulkan korban jiwa, efek psikologisnya sangat terasa. Pernyataan sikap pun langsung disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Is-ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas. Lewat unggahan di Telegram, ia menegaskan bahwa kelompoknya siap berdiri di belakang Iran. Ia menyindir tajam musuh Zionis, kata Abu Ubaidah, sedang berada dalam delusi besar jika menganggap serangan brutal terhadap Iran akan memperlemah barisan perlawanan. Justru sebaliknya, kesalahan demi kesalahan strategis yang dilakukan Israel itu hanya akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Tak berhenti di situ, tokoh senior Hamas Izzat al-Rizik turut angkat bicara. Ia mengapresiasi kemampuan Iran yang dinilai sukses menghantam target-target penting di wilayah Israel. Menurutnya, keberhasilan itu jelas membantah semua kesombongan Israel soal Iron Dome maupun sistem pertahanan David Sling. Dua perisai kebanggaan itu ternyata tak mampu sepenuhnya menghentikan gempuran Iran.
Di tengah memuncaknya tensi kawasan, Iran kini tak sendiri. Dari arah Yaman, kelompok Houthi menyatakan siap tempur. Mereka mengonfirmasi telah menembakkan rudal balistik hypersonic ke sejumlah lokasi sensitif di Tel Aviv, baik target militer maupun sipil. Serangan ini bukan aksi tunggal, melainkan bagian dari gelombang serangan tersinkronisasi menyusul hujan rudal massal yang lebih dulu dilepaskan Iran. Houthi mengklaim menggunakan rudal bernama Palestina II. Dan salah satu rudalnya dilaporkan menghantam wilayah Jaffa di jantung Israel Tengah. Komitmen Houthi sejak awal memang sudah jelas. Mereka berdiri bersama semua pihak yang memilih melawan dominasi Zionis. Solidaritas penuh ditunjukkan. Dukungan terhadap Gaza dan Iran mereka nyatakan tanpa ragu. Bahkan mereka bersumpah akan terus meluncurkan serangan dan mungkin jauh lebih besar jika Israel tak segera menghentikan pengepungan dan penindasan terhadap Palestina. Abdul Malik al-Houthi, pemimpin tertinggi kelompok Ansar Allah, bahkan tampil di televisi dari Sanaa untuk menyampaikan kecaman keras atas agresi Israel ke Iran. Ia menyerukan umat muslim di seluruh dunia untuk bersatu membela negara-negara Islam yang menjadi target serangan Israel. Dalam pidatonya, Abdul Malik menyampaikan duka mendalam kepada para pemimpin dan rakyat Iran atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan besar akibat serangan Israel. Ia pun kembali menegaskan dukungan penuh terhadap gelombang pembalasan Iran yang dikemas oleh operasi Fada Es-Sadiq III. Dengan terlibatnya Houthi di medan perang ini, jelas konflik Israel-Iran akan kian memanas. Melihat catatan Houthi sebelumnya, kemampuan mereka bukan isapan jempol. Mei lalu, mereka sukses menembus sistem pertahanan Israel dan menyerang bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv. Setelah Houthi dan Hamas mulai menunjukkan taringnya dalam mendukung Iran, kini dunia menoleh ke satu nama besar lainnya, Hizbullah. Pertanyaan pun menggantung di udara. Akankah Hizbullah ikut turun ke medan perang? Sayangnya, hingga kini belum ada jawaban pasti. Pada 14 Juni, media Lebanon mengungkapkan adanya kesepakatan keamanan tak resmi antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah. Intinya, Hizbullah diminta tak terlibat dalam konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang meletus sejak 13 Juni. Kesepakatan ini bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari tekanan diplomatik besar-besaran yang didorong oleh Prancis dan Amerika Serikat. Militer Lebanon, LAF, bahkan dikabarkan mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Hizbullah maupun kelompok perlawanan Palestina lainnya bila mereka nekat meluncurkan serangan dari wilayah Lebanon ataupun menyasar kepentingan Amerika Serikat di sana. Tak hanya itu, sebelum melancarkan operasi Singa Bangkit ke jantung Iran, Israel disebut telah mengirimkan peringatan. Jika Hizbullah ikut campur, maka serangan besar-besaran ke Beirut akan diluncurkan, termasuk pendudukan penuh atas lembah Bekaa Timur. Pesan itu jelas, jika LAF gagal menahan Hizbullah, maka mereka pun akan ikut terbakar dalam amukan perang. Ancaman ini tentu menjadi kalkulasi tersendiri bagi Hizbullah. Mereka pernah berperang sengit melawan Israel di masa lalu, dan kini sepertinya memilih langkah yang lebih terukur. Namun dunia tahu, Hizbullah bukan kelompok yang mudah ditekan. Jika serangan Israel terhadap Iran terus berlanjut tanpa henti, maka pilihan Hizbullah bisa saja berubah drastis. Untuk saat ini, Amerika Serikat terus menyuarakan satu sikap. Mereka tidak akan terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran. Padahal semua tahu, Washington adalah tulang punggung utama persenjataan militer Israel. Tapi pertanyaannya bukan soal hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika esok Amerika benar-benar ikut turun ke medan perang? Sayangnya, sejarah punya jawaban yang pahit dan sangat memalukan bagi Amerika Serikat. Negara adidaya dengan anggaran militer terbesar di muka bumi ini ternyata punya catatan kelam yang tak bisa disangkal.
sejak 1945 dari belasan konflik bersenjata yang mereka jalani. Amerika tidak pernah benar-benar menang dalam perang besar yang sesungguhnya. Vietnam gagal. Afghanistan terseret selama 2 dekade hanya untuk akhirnya mundur dengan kepala tertunduk. Irak, runtuhnya Saddam malah melahirkan kekacauan baru. Dan kemenangan mereka hanya tercatat di 2 tempat kecil, Grenada dengan populasi tak sampai 130.000 orang. Lalu Panama yang bahkan tidak sebanding dengan sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Itulah satu-duanya kemenangan yang bisa dibanggakan. Nah, Iran bukanlah Grenada, bukan pula Panama. Ini adalah negara dengan jaringan proksi yang menyebar lintas wilayah dan dengan kekuatan militer yang jauh lebih siap dari yang dibayangkan. Dan satu hal lagi, ketika Amerika bergerak di Timur Tengah, perang bukanlah tujuannya. Mereka datang bukan untuk menang, tapi untuk mendulang keuntungan, memelihara konflik, dan menciptakan ketergantungan. Sudah puluhan tahun mereka bermain api di kawasan ini, namun bukan untuk membakar musuh, tapi untuk menjaga bara tetap hidup. Jadi, jika hari itu benar-benar tiba, ketika Amerika memutuskan turun tangan membela Israel, maka pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa menang, tapi seberapa dalam mereka akan kembali terperosok ke dalam kegagalan, ke dalam kebohongan sejarah, dan ke dalam perang yang tidak pernah benar-benar mereka kuasai. Di tengah gempuran rudal Iran yang semakin masif menghantam Israel, suara mengejutkan datang bukan dari musuh luar, melainkan dari dalam negeri sendiri. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, melontarkan kritik keras yang mengguncang. Dalam sebuah wawancara terbaru, Olmert menegaskan, Netanyahu telah gagal total sejak peristiwa kelam di 7 Oktober 2023. Dan bukan hanya itu. Keputusan Netanyahu menolak kesepakatan damai dan justru menggencarkan operasi militer ke Gaza menurut Olmert adalah kesalahan fatal yang hanya memperparah luka Israel. Lebih jauh, Olmert menyebut derita dan korban yang terus bertambah bukan disebabkan oleh Iran, Hamas, ataupun Houthi, melainkan oleh Netanyahu sendiri. Menurutnya, musuh terbesar Israel hari ini bukanlah datang dari luar, tapi justru duduk di kursi kekuasaan tertinggi.